Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kami dari tim Braintest dari Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta akan mempresentasikan hasil dari kerja dari tim kami, yaitu aplikasi Braintest. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari tim kami yang terdiri dari Muhammad Zidan Ulir, RT, dengan NIM 11120, kemudian ada Rizky Fauzi dengan NIM 11069, kemudian ada Maulana Lutfi dengan NIM 11078, lalu ada Muhammad Aldi dengan NIM 11091, dan Dandi Pradipa dengan NIM 11118. Ini merupakan table of contents kami, yaitu mengenai pengenalan dari aplikasi, kemudian tentang aplikasi, lalu ada manfaat dan tujuan, antar muka aplikasi, kemudian kesimpulan dan penutup. Berikutnya dilanjutkan dengan latar belakang dari aplikasi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami mengenai mengapa sih kita membuat aplikasi ini atau latar belakang kita membuat aplikasi ini. Oke, di sini ada video. Coba kita play bareng-bareng, kita tonton bareng-bareng. Teman-teman pernah nggak sih kayak nemu konten kayak gini? Sih Monumen Perjuangan ada di Jakarta? Maybe ya, maybe ya. Kalau Monumen Nasional ada di Bandung? Iya. Monumen Perjuangan ada di Jakarta, benar? Iya di Jakarta. Kalau Monumen Nasional di mana? Bandung. Kepanjangan BJ-nya apa? Bambang. Bambang apa? BJ Habibie. Budi. Apa ya, aku nggak tahu. BJ, B-nya apa? BJ. Ya nggak tahu. Oke, itu cuma sedikit contoh dari banyak kasus yang ada ya teman-teman. Mungkin teman-teman sendiri pernah nemu kayak konten-konten sejenis kayak gini, nanya-nanya ke anak kecil atau ke mahasiswa terkait pertanyaan-pertanyaan dasar yang seharusnya mereka mengetahui jawabannya itu apa sih gitu. Nah, di sini kita ngerasa agak sedih ya teman-teman ketika ngelihat kalau misalnya ada anak kecil yang memang dia pengetahuannya belum pernah membaca gitu karena minat dari literasi Indonesia sendiri sangat rendah gitu ya, karena mereka cenderung juga kayak banyak distraksi kayak main game lah gitu dengan perkembangan teknologi saat ini gitu. Dan untuk yang orang-orang dewasa juga sebenarnya mereka seharusnya udah mengetahui konten jawaban atau ilmu pengetahuan dasar tersebut, cuman karena mereka jarang menguliknya kembali gitu ya. Kayak kalau misalnya dari ilmu pengetahuan, memang kalau manusia itu akan melupakan suatu materi atau penyimpanan memori di otaknya itu dalam jangka waktu tertentu kalau misalnya dia tidak mengulanginya gitu, kalau tidak ada kesan yang membekas di otaknya gitu. Jadi memang kasus-kasus seperti ini itu wajar terjadi gitu di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia sendiri. Nah, dari situ karena kurang minat membaca, kemudian ada kecenderungan materi yang jarang terulang dan sering terlupakan. Nah, ada juga kayak kepopuleran dunia industri game saat ini, kayak teknologi yang menghibur, yang menggabung dengan dunia hiburan gitu. Nah, kita ngebuat nih aplikasi yang bentuknya itu berupa game, kayak gamifikasi gitu, sebuah berupa kuis yang jadinya kesannya menyenangkan buat mereka gitu. Jadi harapannya nanti anak-anak muda atau anak-anak kecil gitu jadi kayak berminat untuk mendownload aplikasi ini, menginstal aplikasi ini, dan mengikuti permainan atau kuis yang ada di aplikasi ini supaya pengetahuannya itu juga meningkat, dan orang-orang yang dewasa yang udah besar itu bisa menjadi kayak iseng-iseng juga, seru-seruan sama teman-temannya, kayak nguji kemampuan pengetahuan dasar terkait apa yang pernah dipelajari sebelumnya, kira-kira masih ingat nggak ya gitu, kayak gitu sih mungkin latar belakang dari dibentuknya aplikasi ini. Boleh mungkin di next. Yo barudak jumpa deh jeung orang Yufahimu jeung.
Oke, selanjutnya ada tentang aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Aldi Ikramsyah. Silakan Aldi. Oke, untuk selanjutnya mengenai tentang aplikasi serta pengenalannya. Untuk Brentes sendiri ini merupakan aplikasi kuis yang didesain sebagai aplikasi untuk mengasah kecerdasan otak serta nyaman digunakan dalam mengisi waktu luang. Jadi untuk sekedar ngetes cepat gitu dalam waktu luang, jadi kita bisa langsung ke HP dan ngerjain ini. Terus aplikasi ini didesain menggunakan Python programming language, menggunakan Java programming language, dengan IDE Android Studio. Serta targetnya itu adalah anak berusia 12 tahun ke atas. Jadi next. Nah, ini adalah tentang aplikasi sendiri. Fitur-fitur dalam aplikasi ini yaitu pengetahuan umum serta kuis yang edukatif. Dengan genre aplikasinya sendiri yaitu pendidikan, target pengguna merupakan pelajar usia 12 sampai 19 tahun. Serta untuk kelebihan dari aplikasi ini sendiri yaitu terletak pada inovasinya yang mudah dikembangkan serta inovasi sendiri ini adalah mudah dikembangkannya aplikasi ini untuk menarik minat belajar. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat dan tujuan. Untuk manfaat aplikasi yang kami buat ini untuk mengasah kecerdasan otak dan menambah wawasan terkait pengetahuan umum pengguna. Aplikasi ini juga untuk mengisi waktu luang pengguna dengan kegiatan yang bermanfaat. Tujuan aplikasi. Tujuan dibuatnya aplikasi Brentes ini ialah untuk dapat menumbuhkan minat pelajar dalam menggunakan smartphone sebagai media pembelajaran. Aplikasi ini juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang menarik minat bakat pelajar. Inovasi ke depannya. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan penambahan fitur-fitur agar dapat meningkatkan minat pengguna ke depannya. Aplikasi ini ke depannya juga dapat menambahkan seperti mengklasifikasi bidang ilmu seperti matematika, kewarganegaraan, geografi, fisika, dan sebagainya. Selain itu, fitur yang dapat ditambahkan juga adalah tingkat soal seperti mudah, sedang, dan juga sulit. Untuk demo aplikasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Zidan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan demo aplikasi. Jadi, pertama-tama ketika aplikasi dibuka, akan menampilkan yang namanya aplikasi dibuka, akan menampilkan yang namanya onboarding screen. Nah, di sini kita bakal diminta untuk login atau register. Di sini kita bakal coba, kasusnya kita belum punya akun, jadi kita bakal register terlebih dahulu. Di register ini, kita bakal diminta username sama password. Misalkan username-nya Dandi 123, passwordnya 12345. Terus untuk password sendirinya harus sama seperti kata sandi. Oke, kita register. Nah, selanjutnya bakal diminta masukin username sama password yang tadi telah kita buat. Oke, kita bakal login. Nah, jadi ini untuk tampilan dari aplikasinya sendiri. Nah, sekarang kita bakal coba masuk ke Start Quiz. Nah, di Start Quiz ini bakal muncul kayak pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah disampaikan oleh rekan saya Rizky Fauzi. Jadi ini bakal ada pertanyaan-pertanyaan dasar. Nah, kayak ini contoh hari Ibu dilaksanakan pada tanggal, misalkan jawabannya 20 Desember. Nah, karena ini kita jawab di waktu 5 detik, itu bakal kita dapat 2 poin. Karena di aplikasi ini sendiri itu ada 3 tingkatan untuk poin. Yang pertama, misalkan tingkatan paling tinggi, yaitu kita bakal dapat 3 poin kalau kita ngejawab di waktu lebih dari 10 detik. Contohnya, benar-benar saling mengerti satu sama lain karena memiliki. Nah, karena memiliki apa? Misalkan kita coba jawaban yang ini. Karena jawabannya salah, kita bakal diminta untuk mengulangi dan kita bakal dapat 0. Misal kita ulangi. Kita ulang dari awal, hari Ibu dari tanggal 22. Oke, karena kita jawab di atas 10 detik, maka kita akan dapat poin maksimal. Nah, selanjutnya misal kita bakal jawab di waktu kurang dari 5
kurang dari 5, maka kita bakal dapat poin 1 itu tingkatan poin paling rendah. Nah, kenapa? Karena bahasa Indonesia sebagai UUD. Oh, salah. Berarti jawabannya A. Kita try. 22 Desember. Dan jawabannya A. Nah, benar. Kita bakal dapat 3 poin. Oke. Kita bakal balik dulu. Nah, selanjutnya ada kunci jawaban yang bakal kebuka kalau misalkan kita udah ngejawab semua jawabannya. Nah, tadinya data-data yang udah dimasukin bakal kesimpan di database yang kita taruh di SQLite. Nah, ini ada di helpernya buat naruh database-nya di sini untuk menginisiasi database-nya. Misal kita bakal coba buka database-nya. Database Manager, jadi ada di data, terus data, dan sesuai nama package kita. Kan ini com.example.myapplication. Coba kita lihat dulu. Sample.application. Nah, ada database. Ini kita download terlebih dahulu. Oke, terus kita coba buka di SQLite. Open database. Terus data, kita bakal lihat di user. Nah, ini ada user yang ditambahkan, ada Dandi, terus ini juga ada user lainnya. Kemudian untuk soal juga ditampungnya di dalam database ini. Nah, mungkin sekian untuk demo aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dandi. Oke, berikutnya kita sampai ke kesimpulan dan penutup. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah aplikasi Braintest ini merupakan aplikasi yang dibuat untuk mengasah ilmu pengetahuan secara singkat dan mudah bagi pelajar di waktu luang. Nah, dengan berbagai topik yang bisa diimplementasikan ke depannya sebagai inovasi lainnya. Sekian dari presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.